Halo semua, kembali lagi di channel Mr. Jun.edu, channel edukasi belajar perhotelan via online. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang metode penanganan barang bawaan tamu. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang formulir dan jenis barang bawaan tamu. Jadi kalian sudah paham kan apa itu formulir yang digunakan setiap kali mendapatkan tugas, pekerjaan oleh bel kapten, kemudian apa saja barang-barang bawaan tamu yang harus kalian kuasai namanya, kemudian bisa kalian nanti tuliskan dalam laporan kalian. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan teknik penanganan barang bawaan tamu. Dalam menangani barang bawaan tamu kita tidak bisa sembarangan, karena barang bawaan tamu itu ukurannya ada yang besar, kemudian bobotnya ada yang berat. Jadi kalau kita tidak tahu teknik untuk menangani barang bawaan tamu tersebut, bisa-bisa akan terjadi kecelakaan kerja saat kita bekerja. Semisal mungkin pinggang bisa lecet, pinggang kalian bisa sakit, kemudian atau barangnya bisa jatuh dan lain sebagainya. Kita tidak mengharapkan hal itu terjadi. Jadi penting halnya kita tahu bagaimana teknik penanganan barang bawaan tamu ini, sehingga kita dalam bekerja selamat, barang bawaan tamu pun tidak mengalami kerusakan dan tamunya pun tidak akan komplain. Nah, kenapa kita harus paham betul bagaimana sih cara menangani barang bawaan tamu, atau bagaimana sih teknik menangani barang bawaan tamu tersebut? Karena satu, barang bawaan tamu itu ada yang nilai expensesnya mahal, ya. Kemudian selain itu kita juga harus memberikan kepuasan. Artinya tamu itu percaya dengan kita ketika kita handle barangnya tidak mengalami kerusakan. Nah, seperti itu. Jadi penting halnya. Seperti misalnya barang mahal, lukisan, atau barang-barang elektronik, kalau kita tidak menangani dengan baik akan terjadi kerusakan dan tamunya komplain, dan otomatis kita harus mengganti. Nah, kita menghindari hal-hal tersebut. Jangan sampai kita melakukan kesalahan dalam menangani barang bawaan tamu yang mengakibatkan kita harus ganti rugi barang tersebut. Ya, kalau memang barangnya murah mungkin kalian bisa handle, tapi kalau barang bawaannya dengan harga yang mahal, misalnya 5 kali gaji kalian, belum tentu bisa untuk mengembalikan harga barang tersebut. Nah, itu kan tidak kita inginkan. Jadi sebisa mungkin kita bekerja secara profesional dan menghindari yang namanya kesalahan dalam bekerja. Oke, teknik pertama yang akan kita bahas di sini adalah lifting teknik. Nah, dari segi namanya juga secara harfiah, lifting kan berarti mengangkat. Jadi bagaimana teknik kita dalam mengangkat barang bawaan tamu sehingga kita tidak mengalami kecelakaan kerja dan barang tamu bisa terangkat atau bisa kita handle dengan baik. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan di sini oleh seorang bellboy ketika mengangkat barang bawaan tamu. Mungkin dari kondisi barang tersebut, kemudian memperhatikan tanda-tanda yang ada di barang tersebut. Nah, apa saja tanda-tandanya? Kita lihat di slide selanjutnya. Dalam slide ini ada beberapa tanda yang mungkin sudah familiar kalian lihat pada beberapa barang, sehingga kita bisa tahu kondisi barang tersebut seperti apa dan kita bisa menentukan bagaimana teknik untuk menangani barang tersebut. Contoh misalnya, peganglah tali atau barang tersebut agar tidak copot. Misalnya kalau barangnya ada handle, otomatis kita pegang handlenya, kemudian angkat barangnya sehingga barang itu bisa kita handle dengan baik. Kemudian perhatikan juga tanda-tanda khusus. Nah, ini saya bilang tadi ada tanda-tanda khusus yang mungkin sudah sering kalian lihat juga di setiap barang yang ada di hotel. Contoh misalnya ada tanda panah ke atas. Itu artinya arah tanda panah itu adalah arah atas. Jadi ketika kalian mengangkat barang dan memposisikan barang tersebut di tempat lain, arah tanda panah itu harus tetap ke atas. Kenapa seperti itu? Mungkin barang di dalamnya yang disimpan adalah barang-barang seperti misalnya minuman yang tidak boleh diletakkan terbalik sehingga nanti bisa bocor atau bisa rusak dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, perhatikan juga tanda fragile atau mungkin lebih sering dilihat gelas pecah di sini. Nah, kenapa seperti itu? Karena mungkin barang di dalamnya adalah belum tentu dia barangnya gelas. Maksudnya di sini adalah barang yang mudah rusak. Seperti misalnya bisa saja lukisan, bisa saja artefak atau kayak misalnya Gucci, atau bahkan barang-barang elektronik seperti itu yang mudah rusak kalau misalnya tidak diperlakukan dengan baik, dibanting misalnya seperti itu, jangan sampai ya. Kemudian barang-barang lain juga yang bernilai mahal itu biasanya ada istilah fragile di sana.
Nah, kemudian ada tanda keep dry. Ini biasanya ditandai dengan adanya payung. Nah, berarti barang tersebut tidak boleh diletakkan di tempat-tempat yang mengandung air atau basah. Mungkin di dalamnya ada kain atau baju yang kalau misalnya kalian salah menaruhnya bisa basah, kemudian bisa merubah warna dan lain sebagainya. Nah, itu diperhatikan sekali tanda-tandanya. Masih banyak ada tanda-tanda lainnya, kalian bisa lihat juga di sumber belajar lainnya terkait dengan tanda-tanda yang ada di barang bawaan tamu. Nah, terkait dengan stacking atau teknik menumpuk barang bawaan tamu ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Nah, yang pertama adalah placing the hard bag under the soft one. Jadi peletakan barang ini disesuaikan juga dengan karakteristik dari barang itu sendiri, apakah dia berat atau keras. Nah, itu biasanya digunakan atau diletakkan di bagian paling bawah. Nah, yang kedua adalah the thick bag under the thin one. Jadi barang-barang yang tebal itu biasanya ditaruh atau diletakkan paling bawah. Kemudian yang lebih kecil akan diletakkan di atasnya. Begitu juga lebih kecil lagi akan di atasnya. Kemudian the big bag under the small one. Ya, seperti yang bilang tadi. Jadi barang-barang yang paling besar, paling berat, kemudian paling keras itu diletakkan paling bawah. Kemudian diikuti dengan barang-barang yang lebih halus dan lebih ringan di bagian atasnya. Nah, biasanya kalau kita lihat di troli, kalau misalnya dalam satu troli membawa beberapa barang, kayak misalnya contoh tadi suitcase itu biasanya diletakkan paling bawah. Kemudian handbag itu bisa digantung di atas, garment bag juga bisa digantung di atas. Kemudian apalagi ya, handbag juga bisa mungkin digantung atau diletakkan di atas dari suitcase itu sendiri. Jadi penempatannya harus baik juga, sehingga dan ini juga mengantisipasi barang jatuh ketika kita membawa barang yang lumayan banyak dalam satu troli. Kalau misalnya kita taruh yang paling kecil di bawah, kemudian paling besar di atas, otomatis ketika jalan kemungkinan jatuh itu akan sangat besar sekali, dan itu akan mengakibatkan kerusakan pada barang bawaan tamunya. Jadi hindari pekerjaan seperti itu, kita bekerja sesuai dengan prosedur yang ada, sehingga mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Nah, itu tadi terkait dengan metode penanganan barang bawaan tamu. Jadi ada dua, ada lifting dan stacking. Jadi itu diperhatikan dengan baik. Nah, sehingga apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi harapan tamu, dan apa yang menjadi prosedur dari penanganan barang bawaan tersebut bisa terlaksana dengan baik dan menghindarkan kita semua dari yang namanya kecelakaan kerja. Baik, itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan baik. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya di channel mrjun.edu. Saya Pak Jun, sampai jumpa. Bye-bye.